Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Full Costing dan Variable Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produksi. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ada Dava Alfi, selanjutnya Citra Safa yaitu saya sendiri, lalu Maria Valentina, M. Nur Fadli, dan M. Zaki. Latar belakang, harga pokok produksi atau HPP berperan penting dalam menentukan harga jual, menilai efisiensi, dan membantu pengambilan keputusan. Terdapat dua metode perhitungan utama, yaitu full costing yang memasukkan semua biaya dan variable costing yang hanya menghitung biaya variabel. Perbedaan ini menghasilkan laporan laba dan menilai persediaan yang berbeda, sehingga mengaruhi strategi perusahaan. Metode full costing menghitung seluruh biaya produksi baik tetap maupun variabel ke dalam harga pokok produk. Metode ini cocok untuk laporan eksternal karena sesuai dengan standar akuntansi. Namun, laba yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh jumlah produksi, karena sebagian biaya tetap melekat pada persediaan. Karakteristik full costing, semua biaya produksi dibebankan ke produk sehingga nilai persediaan lebih tinggi. Laba dapat terlihat meningkat jika produksi ditambah meskipun penjualan tidak naik. Cocok untuk laporan eksternal karena sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Metode variable costing. Variable costing hanya menghitung biaya variabel, sedangkan biaya tetap langsung dibebankan ke laporan laba rugi. Hasilnya, harga pokok per unit lebih rendah, tetapi laba lebih sensitif terhadap penjualan. Metode ini lebih relevan untuk analisis internal seperti perhitungan break-even point dan evaluasi strategi harga. Selanjutnya, karakteristik variable costing. Persediaan hanya mencerminkan biaya variabel sehingga nilainya lebih rendah dibandingkan metode full costing. Yang kedua, laba sepenuhnya dipengaruhi oleh penjualan, bukan produksi. Yang ketiga, cocok digunakan untuk analisis internal manajemen. Nama saya Muhammad Fadli. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi di slide 8. Perbedaan aspek cakupan biaya full costing. Semua biaya tetap plus variabel dimasukkan ke HPP. Variable costing hanya biaya variabel yang dimasukkan ke HPP. Persediaan full costing lebih tinggi karena termasuk biaya tetap. Variable costing lebih rendah karena biaya tetap tidak masuk. Laba full costing bisa naik jika produksi bertambah meski penjualan sama. Variable costing murni dipengaruhi penjualan tidak tergantung produksi. Tujuan full costing laporan eksternal sesuai standar akuntansi. Variable costing analisis internal BEP, contribution dan margin. Implikasi bagi perusahaan. Full costing membagikan laporan yang sesuai standar akuntansi, namun laba bisa tampak lebih besar jika persediaan meningkat meskipun tidak ada tambahan penjualan. Variable costing memberikan informasi manajerial yang lebih transparan. Laba benar-benar mencerminkan kinerja penjualan sehingga sangat bermanfaat untuk analisis strategi, menentukan harga minimum dan mengevaluasi pesanan khusus. Sekian. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama kami ambil dari UMKM Doyan Jagung Mozzarella di Padang. Usaha kecil ini memproduksi cemilan jagung mozzarella. Nah, kalau memakai metode full costing, semua biayanya itu dihitung termasuk bahan baku, jagung dan keju, kemasan, tenaga kerja, listrik, dan sewa tempat. HPP per unitnya lebih tinggi, tetapi laba lebih stabil karena seluruh biaya sudah masuk ke produk. Nah, kalau memakai metode variable costing, hanya biaya variabel, yaitu jagung, keju, bumbu, dan tenaga kerja langsung yang dihitung. Biaya tetap seperti sewa dan penyusutan dicatat langsung sebagai beban. HPP lebih rendah tetapi laba lebih fluktuatif karena sangat bergantung pada penjualan. Kesimpulannya, full costing cocok untuk laporan keuangan, sedangkan variable costing lebih membantu pemilik usaha dalam menentukan harga khusus atau menghitung titik impas. Lanjut, itu ada studi kasus kedua kami ambil dari IKM Batik Ekoprint Lancar Jaya Abadi. Nah, industri ini tuh kecil menengah yang memproduksi batik dengan teknik ekoprint menggunakan bahan alami. Kalau menggunakan metode full costing,
biaya tetap seperti sewa tempat, penyusutan alat cetak, dan biaya variabel seperti kain, pewarna alami, upah tenaga kerja, semuanya itu dimasukkan ke HPP. Nilai HPP per lembar batik jadi lebih tinggi, tetapi laporan keuangan mencerminkan biaya yang sebenarnya. Kalau memakai variabel costing, hanya biaya variabel aja yang dihitung, biaya tetap langsung masuk ke laporan laba rugi. HPP per lembar lebih rendah sehingga pemilik usaha lebih fleksibel menentukan harga. Misalnya untuk pesanan khusus dengan harga murah. Jadi kesimpulannya, full costing membuat laporan lebih akurat dan sesuai standar, sedangkan variable costing memberi ruang lebih luas untuk strategi penetapan harga. Perkenalkan, nama saya Maria Valentina Sinaga. Sebelumnya saya ingin membahas tentang studi kasus 3. Usaha rumah tangga yang memproduksi makanan ringan, yaitu ada 1 full costing. Itu artinya semua biaya dimasukkan atau bahan baku, tenaga kerja, listrik, atau penyusutan. HPP lebih tinggi tetapi laba terlihat stabil karena biaya tetap dibagi ke seluruh produk. 2. Variable costing. Itu hanya bisa variabel masuk HPP, biaya tetap langsung menjadi beban. HPP lebih rendah, tetapi laba sangat dipengaruhi oleh jumlah penjualan. Jika penjualan turun, laba juga langsung turun. Kesimpulannya, full costing lebih cocok untuk menyusun laporan keuangan resmi, sementara variabel costing lebih bermanfaat untuk analisis jangka pendek, seperti menentukan break-even point atau menilai pesanan tambahan. Kesimpulannya adalah full costing memasukkan semua biaya produksi, cocok untuk laporan eksternal dan memberikan gambaran menyeluruh. 2. Variable costing hanya memasukkan biaya variabel, cocok untuk analisis internal dan membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Perbedaan perlakuan biaya tetap menimbulkan perbedaan nilai persediaan laba dan laporan keuangan. Keduanya sama-sama penting. Full costing digunakan untuk pelaporan resmi, sementara variable costing untuk kebutuhan analisis manajerial. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.